Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Masjid Al-Ittihad, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Al-Ittihad, Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Al-Mukarram Ustaz Aziz Maulana, Sohibul Wasilah kedatangan kami Al-Mukarram Ustaz Zul. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Tarakan tercinta kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kebudayaan, tim perjalanan dari komunitas Rio Indonesia Mengaji, Bang Hendri, Bang Haji, dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ittihad, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita duduk dan berkumpul di Masjid Al-Ittihad. Lepas kita melakukan sholat subuh berjamaah, kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah untuk duduk di majelis ilmu, di mana ada sebuah makalah mengajarkan bahwa majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga duduknya kita di majelis ilmu pagi hari ini, segala hajat-hajat kita akan cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kajian subuh kita pagi hari ini saya ingin menukil di Makalatu Khamsata Asyar dalam kitab Nasaihul Ibad. Dijelaskan an jumhuril ulama, dari sebagian para pendapat ulama, annal fikratu ala khamsati awjuh, sesungguhnya otak yang diberikan Allah untuk kita manusia dipakai untuk berpikir cukup dalam 5 hal. Ini kan banyak dari kita Bapak Ibu sekalian diberikan akal sama Allah, tapi kita tidak mempergunakan akal itu sebaik-baiknya. Padahal Allah memberikan kita akal ini untuk apa? Liyatafakkar, untuk berpikir. Tapi banyak dari kita ini menggunakan otak yang Allah berikan kepada kita untuk menghayal yang tidak-tidak. Makanya penyebab kita nih, pemikiran penyebab kita terjebak pada urusan dunia itu kan cuma karena 2 hal. Apa? Si mau sama si mampu nggak pernah berbarengan. Makanya dijelaskan dalam makalah 15 dalam kitab Nasaihul Ibad bahwa sesungguhnya otak yang dipakai berpikir ini cukup dalam 5 hal. Apa diajarkan? Pertama, seharusnya otak kita ini digunakan apa? Fikratun fi ayatillahi yatawalladu minha tauhid wal yakin. Otak kita ini untuk berpikir bagaimana mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, sehingga lahir tauhid dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jujur, belakangan ini kita ditarakan ini memang tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur.
keyakinan kita, keimanan kita sama Allah belakangan ini sudah mulai lentur, bahkan luntur ada. Maaf sekali, saya minta maaf. Tapi saya yakin 1000%, insya Allah di Tarakan ini yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, udah gak akan terjadi. Amin. Nyembah pohon besar, insya Allah gak akan ada Pak Haji Pak. Betul? Karena memang pohonnya juga sudah habis kita. Nyembah berhala, insya Allah udah gak akan terkenal lagi kita. Tapi justru belakangan ini kita masyarakat Islam di Indonesia sering terjebak pada yang namanya syirik khufi, syirik yang samar-samar, syirik yang tersembunyi. Kita meyakini sesuatu selain Allah. Cincin kita yakini berdua. Nah, akhirnya kita ngomong, saya semenjak pakai cincin ini nih. Nah, cincin kita yakinin tuh. Hewan kita yakini, alhamdulillah syuki, semenjak miara arwana ini rezeki kami gak putus-putus. Arwana kita jadiin asbab. Kita terjebak pada syirik khufi, syirik yang samar-samar. Buat kita itu tidak syirik, tapi buat Allah itu meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal syahadat sudah mengajarkan kepada kita apa? Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita hidup di Tarakan, kita nggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh gantung pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang meminta kehidupan kecuali hanya kepada Allah, meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat, itu loh syahadat sudah mengajarkan. Tapi kan jujur, tingkat keimanan kita saat belakangan ini sudah mulai lentur, bahkan luntur. Makanya dulu ketika masih jadi santri, kami ngaji kepada guru kami Rahmatul Abror, Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Beliau mengajarkan kepada kami para santri saat itu, sungguh kata beliau yang namanya iman itu ada 4 tingkatannya. Iman ada 4. Pertama, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu selalu naik, enggak pernah turun-turun. Ini imannya siapa, Soki? Ini imannya para anbiya, para nabi. Makanya tengok sejarahnya. Tidak ada seorang nabi pun yang mengundurkan diri, Pak, jadi nabi. Kalau RT banyak, betul kan? Nabi nggak ada, Pak. Ayo buka sejarah. Ada nabi yang dalam berdakwah sampai dikejar-kejar sama umatnya sendiri, macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada nabi yang berdakwah, dalam dakwahnya sampai masuk ke dalam perut ikan besar, macam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwahnya itu sampai dimasukkan ke dalam api besar, macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang berdakwahnya itu ujian terbesar datang dari istri sendiri, macam Nabi Allah Lut alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang nama beliau terpampang di dalam pintu surga, yang jauh sebelum para anbiya diutus ke dunia ini, beliau nurnya sudah diciptakan sama Allah. Tapi ketika diutus sama Allah ke dunia, baginda Rasul tidak mendapatkan perlakuan sebagai anak emas. Tetap diuji, dicoba, dan digembleng sedemikian rupa. Inilah perjuangan. Perjuangan itu bukan macam kita makan cabai, Pak. Ini hari kita makan, ini hari juga kita pedas. Perjuangan itu penuh onak dan duri. Perjuangan itu penuh rintangan dan halangan yang menyebabkan kita susah untuk bangkit. Tapi lihat para anbiya, semakin diuji, semakin mantap imannya. Betul. Itu yang pertama. Ada al-imanu yazidu wa la yanqusu.
Imannya selalu naik, tidak pernah turun. Semakin diuji, semakin mantap iman. Semakin digojlok, semakin besar cintanya kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua diajarkan ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun. Stabil imannya. Sepintas kelihatan bagus nih iman. Naik tidak, turun tidak. Ini imannya siapa? Ini imannya malakut, para malaikat. Jadi kita lihat para malaikat Bapak Ibu. Semakin diuji, para malaikat itu kalau selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Nggak dapat, Pak. Malaikat berbuat baik, nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu heran. Kenapa? Karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya sujud, Pak. Sujud saja mereka nggak bangun-bangun. Kok bisa ya malaikat, Pak? Malaikat nggak perlu makan dan minum. Beda sama kita manusia. Kita kelamaan sujud kering, Pak. Betul. Makanya kita bersyukur sama Allah. Kita ini disuruh mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu seorang manusia biasa sama kayak kita. Kalau ada ajaran agama memerintahkan manusia disuruh mencontoh manusia, ini ajaran paling masuk akal, Pak. Makanya tadi saya bilang, beruntung kita sama Allah tidak disuruh nyontoh malaikat. Bagaimana bisa kita nyontoh malaikat? Tidur tidak, makan tidak, minum tidak, sama uang nggak perlu. Susah kita nyontoh. Kenapa? Malaikat imannya stabil, tidak naik tapi juga tidak pernah turun. Ayo, malaikat Israel. Kenal Israel? Kenal di mana? Hebat orang Tarakan bisa kenal sama Israel. Baik. Apa tugas malaikat Israel, Pak? Mencabut nyawa. Ya sudah, dicabutin aja tuh nyawa, Pak. Enggak pernah malaikat Israel itu bercanda sama nyawa orang. Dicabut, ditaruh lagi, dicabut lagi, ditaruh lagi. Enggak pernah. Cabut-cabut saja sudah. Kenapa? Memang sudah tugasnya. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti ke Adam Jordan. Ya akhir zaman maksudnya. Tugas malaikat Israel cuma mencabut nyawa saja. Makanya kematian menurut malaikat Israel itu cuma 2. Kok begitu saja? Karena malaikat Israel itu nggak pernah tahu mana kiai, mana umat. Malaikat Israel nggak pernah melihat mana presiden, mana rakyat. Kematian menurut malaikat Israel cuma 2, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Penutup yang baik atau penutup yang jelek. Makanya lihat, ketika ada jenazah di tasbih, nggak pernah nyebut jenazah itu ini kiai, ini presiden, ini pejabat, ini wali kota, nggak pernah, Pak. Yang disebut apa? Si fulan adalah orang baik. Tuh. Nggak pernah kenal sama titel. Mau titel profesor, kalau tukang mabuk tetap aja su'ul khatimah. Nggak ada malaikat Israel itu pamit mentang-mentang profesor, prof izin ya saya mau cabut nyawa kamu. Nggak pernah. Tuh, yang kedua, imannya stabil, naik tidak, turun tidak. Yang ketiga, diajarkan oleh guru kami ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Ini siapa nih? Ini hewan, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau hewan selalu berbuat salah, nggak perlu kita marah-marahin.
mubazir, buang-buang energi saja kita marahin hewan. Karena apa? Memang hewan itu, nah perbedaannya kalau malaikat selalu benar, malaikat cuma diberikan akal, tidak dikasih nafsu. Itu yang membuat malaikat stabil imannya, tidak pernah salah, selalu melakukan perbuatan baik. Nah, kalau hewan berbalik dari sifat malaikat. Hewan itu cuma diberikan nafsu, tapi tidak diberi akal. Ayo, ini beda. Malaikat Allah nggak kasih otak, tapi Allah berikan akal. Hewan Allah berikan otak, tapi tidak dikasih akal. Diberikan cuma syahwat, nafsu. Makanya itu diajarkan oleh guru kami, kalau hewan selalu berbuat salah, cukup maklumkan saja. Bapak lagi lapar-lapar, sampai ke rumah lauk ikan tinggal satu. Begitu ambil nasi, ambil lauk, kebetulan lupa minum. Ambil minum, balik ke meja, ikan digondol sama kucing. Gak perlu dimarah-marahin. Dasar kucing, gak tahu apa saya lapar. Gak peduli Pak kucing Pak. Mau kita lapar, mau kita kenyang, atau kita lagi iseng, gak peduli. Kenapa? Kucing. Kambing. Kalau Idul Adha tuh Pak, kan banyak kambing kita kan. Kambing kalau lagi datang laparnya, gak perlu nyari guru saya Ustadz Aziz nanya, Ustadz ini rumput halal apa haram ya. Makan aja tuh kambing. Nggak perlu tahu, mereka nggak mau tahu mana rumput halal, mana rumput haram. Kuda siang-siang jalan di tengah-tengah kampung kita, mana nggak pakai celana. Apa dia malu? Dia kuda. Jangan besok kita melihat kuda nggak pakai celana telak pinggang. Dasar kuda nggak punya pikiran, kitanya yang gila Pak. Makanya konteks kalau memang kemodernan itu harus dibarengi dengan gaya buka-bukaan dan serba mini, maaf, hewan jauh lebih modern daripada kita Bapak Ibu sekalian. Ini Islam ini mengajarkan akhlak dan adab, tingkah laku. Agama ini mengajarkan kita untuk bertingkah laku dalam kehidupan. Agama ini mengajarkan kehidupan yang seimbang. Ada hidup sesudah hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia nanti. Tuh, yang ketiga, imannya tidak naik, selalu turun. Tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat salah. Itu hewan. Lalu yang terakhir, keempat, diajarkan ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu kadang naik tapi kadang turun Pak. Nggak pernah stabil iman. Ini iman siapa nih? Ini iman orang Tarakan. Iman kita nih Pak. Iman kita nggak pernah stabil Pak. Tapi wajar. Kita manusia iman yang nggak stabil itu sangat wajar Pak. Kenapa? Karena manusia merupakan makhluk yang paling komplit dan kompleks yang pernah Allah ciptakan di dunia. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Ayo, manusia ada otak, hewan punya otak. Yang membedakan antara manusia dan hewan apa? Akal. Allah memberikan kita otak buat apa? Dia tafakkar, untuk berpikir. Allah berikan syahwat kepada kita untuk apa? Untuk berkembang biak Pak. Makanya jujur saya minta maaf sebelumnya. Cuma dua perkara ini kan Pak yang selalu bertengkar dalam diri kita Pak. Kalau kita mau jujur, cuma dua perkara ini yang bertengkar dalam diri kita. Akal, nafsu, iya tidak, benar salah, hak batil, halal haram. Dua perkara ini aja Pak yang setiap bertengkar dalam diri kita ditarakan ini. Kalau akal kita lagi menang, Allahu Akbar, jadilah orang Tarakan yang malaikat berpotongkan manusia. Amin.
Tapi kalau nafsahwat kita, nafsu kita yang sedang menang, maaf, jauh lebih hina dibandingkan hewan. Apa buktinya kita syukur? Kamu sembarangan, kita bisa lebih hina daripada hewan. Kita ini manusia, makhluk paling mulia. Loh, kita tengok sebuah-sebuahnya seekor sapi yang sedang marah, makanannya tetap rumput. Tapi kalau kita manusia yang sudah puas, naudzubillah, jangankan rumput, bansos ketelan. Betul. APBD, sikat, minumannya Pertalite, naik udah sekarang. Tuh manusia kalau sudah puas. Cuma 2 perkara ini saja. Makanya baginda Nabi itu mengajarkan dalam hadis, seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Maka berhati-hatilah kita dalam memilih kawan. Kenapa? Karena seseorang itu bisa dilihat dari agama kawan. Jadi carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Karena iman kita naik turun, Pak. Iman kita masih bergantung dengan siapa kita berkawan. Kalau lagi berkawan kita dekat, kita sama ulama, cakep kita, Pak. Allahu Akbar. Peci tidak copot-copot, sarung tidak ganti-ganti, pengajian hadir. Kenapa? Lagi dekat sama ulama. Tapi begitu keluar pengajian dari Masjid Al-Ittihad, ada temennya lagi main judi online, ikut aja ngeslot, Pak. Ini loh kita nih. Kenapa? Karena iman kita naik turun, nggak pernah bisa stabil. Jadi nggak ada manusia ditarakan selalu benar. Kenapa? Kalau yang selalu benar malaikat. Tapi kalau ditarakan ini selalu berbuat salah, sapi bersaingnya. Itu gimana? Bahkan saking bahayanya, saking kita harus sebagai umat Islam, saking kita harus berhati-hatinya dalam memilih kawan. Imam Syauqi dalam kitab Asy-Syauqiyat itu pernah mengajarkan begini, Bapak. Tahu kulit kambing? Nah, baik. Kulit kambing yang baru selesai dipotong, jangankan orang sentuh, Pak. Orang melihatnya saja malas, Pak. Betul kan? Kulit kambing yang baru selesai dipisahkan dari jasadnya, jangankan orang sentuh, orang lihatnya malas. Betul. Tapi tengoklah ketika kulit kambing itu berkawan sama Quran, jadi kantong Quran. Coba sebelum dipakai disamak dulu. Selesai disamak disucikan. Selesai disucikan dicuci biar bersih. Lepas dicuci dijemur biar kering, biar enak. Lepas dijemur ditempelkan dengan badan Quran yang mulia. Sudah selesai ukurannya pas, dipakaikan minyak wangi. Dibawanya dengan berhati-hati itu kulit kambing. Kenapa? Karena nempel sama Quran. Ditaruhnya di tempat yang paling tertinggi itu kulit Quran. Diambil, dicium dulu tuh kulit Quran. Allahu Akbar. Kulit kambing yang ketika sendiri, jangankan orang kenal, orang lihat saja malas. Tapi ketika bertemu dengan Quran, numpang muncul kulit kambing. Bayangkan ketika kulit kambing berteman sama kayu, jadi bedu. Coba lihat, Pak. Ini salah milih teman saja nih, Pak. Yang berteman sama Quran numpang mujur, ikut dipakai minyak wangi, ikut dihormati. Yang berteman sama kayu karena jadi beduk, masyarakat di kampung ini masih pada tidur pulas gelap-gelap, dia udah dipukulin lebih dulu. Tuh salah milih kawan. Makanya berhati-hati kita dalam memilih kawan. Kenapa? Karena angka sosial sangat berbeda dengan angka matematika. Angka matematika sifatnya mutlak, benar nggak bisa ditawar, betul kan?
1 tambah 1 pasti 2. 1 kurang 1 pasti 0. Itu angka matematika. Tapi kalau angka sosial, angka kehidupan, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani. Kok bisa jadi setengah berani, Syauki? Kan udah berdua, Pak. Betul. Kalau sendiri takut, wajar sendiri. Tapi kalau sudah berdua, biasanya kamu aja duluan dah. Enggak, kamu duluan. Itu setengah berani itu. Kalau ditambah dengan 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 3 orang pemberani. Berubah sudah hasilnya. Kenapa? Karena sudah bertiga. Kalau bertiga masih takut juga, tanya sama diri kita, laki-laki atau hewan. Kalau bertiga masih takut. Tuh, angka sosial tuh nggak pernah sama hasil akhir. Ada juga angka sosial, angka kehidupan mengajarkan 1 ekor musang ditambah 1 ekor ayam, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Itu angka sosial, angka kehidupan tuh. Artinya apa? Angka kehidupan mengajarkan kita, berhati-hatilah kita dalam memilih kawan. Kalau kita sadar kita masih setengah baik, jangan coba-coba kita berteman sama penjahat. Kenapa? Pasti akan ikutan jadi jahat. Tuh angka sosial. Iman kita naik. Nah, makanya pagi hari ini ayo, mumpung kita masih bertemu di Rabiul Awal. Rabiul Awal ini ada peristiwa yang luar biasa dalam Islam. Bukan dalam Islam, dari bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa paling hebat untuk umat manusia. Bukan cuma Islam. Kalau Lailatul Qadar itu Allah berikan hanya khusus untuk umat Islam saja. Di luar Islam Allah nggak berikan. Tapi ketika Rabiul Awal ini ada satu peristiwa di mana kelahiran manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yang ketika beliau diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, mengembalikan nilai manusia seutuhnya, mengembalikan lagi nih tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo kita perbaiki lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam segi kehidupan kita. Setuju? Setuju. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam rangka mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, dalam rangka kita menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Ketika Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar ditanya saat Rasulullah wafat, "Ya Aisyah, lebih ma akhlaqur rusul?" Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa sih? Akhlak Nabi itu wahuwal Quran. Akhlak Nabi Quran. Bahkan dalam riwayat baginda Nabi mengajarkan, apabila kita jadikan Al-Qur'annya sebagai imam kita, maka Al-Qur'an akan menuntun kita masuk ke dalam surga.